Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ittaba'a subulas salam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu hadil ummati wa qaidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hidayatihi ila akhiriz zaman. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kula panjenengan sedaya tasih nampi nugrahanipun Allah Subhanahu wa taala, nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, inayaipun Allah Subhanahu wa taala. Kadihna wonten ing enjang menika kula panjenengan tasih saged semangat rawuh wonten ing dalemipun Allah ingkang mulya menika saperlu nindakaken satu kali dawuhipun inggih menika salat subuh berjamaah. Kapara kalajengaken taklim, mugi-mugi menika dados amal kesayangan kula panjenengan sami ingkang dipun tampi lan dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Ramadan telah meninggalkan kita, tetapi jangan pernah kita tinggalkan Ramadan. Lho apa karepe? Artinya nilai-nilai Ramadan jangan pernah pergi meninggalkan diri kita sampai nanti saat kita menghembuskan napas yang terakhir alias meninggal dunia, meninggalkan dunia. Ini sesuai dengan pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu menjadi seperti halnya perempuan yang mengurai kembali benangnya setelah dipintal sehingga menjadi kain yang kuat, menjadi bercerai-berai kembali. Selama sebulan penuh kita telah memintal amalan-amalan baik, baik yang vertikal maupun yang horizontal, baik yang disebut ibadah mahdoh ritual maupun ibadah ghairu mahdoh atau ibadah sosial. Malam sholat tarawih rencana karo setengah ngantuk, habis itu tadarus, sedekah, nyah-nyah. Itu digambarkan seperti perempuan yang memintal kain. Itu dari kain yang kuat. Idul Fitri kembali pada kesucian, sebagaimana tujuan puasa oleh Allah ditegaskan yang pertama, yang utama adalah la'allakum tattaqun, untuk menjaga diri
agar supaya tetap menjadi manusia. Apa itu manusia? Kata Allah dalam surah At-Tin, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma qadadnahu asfala safilin. Manusia itu makhluk Allah yang Allah ciptakan dalam keadaan sesempurna ciptaan. Ninjul bisa nyungsep itu munggah kalau tidur nyungsep mereka gaya dulu jenisnya antep jungkel menjadi apa? Asfala safilin, jadi aspal. Jadi puasa kemarin untuk kita menjaga diri kita supaya tetap menjadi manusia yang ahsan taklim, manusia yang punya nafsu tapi nafsunya senantiasa di dalam kendali akalnya, berupa pikir, berupa hati. Cetak. Dan itu pesan Allah aja digrodoli maning. Maka masuklah bulan yang disebut bulan Syawal. Kata para ulama, Syawal itu dari kata syar, artinya rofa'ahu wa hamalahu. Syawal itu artinya adalah meningkatkan dan membawa. Apa maksudnya? Di bulan Syawal kita terus membawa. Membawa apa? Membawa modal kebaikan di dalam bulan Ramadan. Terus digawa aja tinggalkan aja digeledak. Saya digawa terus aja nanti digeledak. Bahkan ditingkatkan. Maka Ibnu Rajab mengatakan bahwa balasan kebaikan itu akan didapatkan pada kebaikan berikutnya. Maka orang yang telah melakukan satu kebaikan kemudian melanjutkannya dengan kebaikan berikutnya, maka itu sekaligus sebagai tanda bahwa kebaikan yang pertama diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kata Ibnu Rajab, barang siapa yang telah melakukan kebaikan tapi melanjutkannya dengan keburukan, maka menjadi rusaklah kebaikan yang pertama, dan itu sekaligus menjadi tanda bahwasanya kebaikan yang pertama ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cetak. Maka dari itulah tradisi Syawalan itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita agar supaya kita selalu dapat membawa bahkan meningkatkan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Maka lalu Nabi bersabda, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal fadzalika shaumud dahr. Sing sapa wong nindakna puasa Ramadan jur diterusna dilanjut dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Itulah yang seakan-akan berpuasa sepanjang masa, berpuasa 1 tahun. Kok bisa? Rumusnya bagaimana? Dikali 10. Puasa di bulan Ramadan 30 hari kali 10 sama dengan 300. Puasa 6 hari dikali 10 sama dengan 60. Jadi berarti 10 tambah 2 menjadi 12.
bulan. Tetap caranya bagaimana? Yang paling utama berturut-turut 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini paling utama. Tapi jujur sih ngomong orang bisa. 2 hari saudara tamu dari luar kota datang. Apa nyukur? Melu mangan. Telung dina ana undangan sawalan. Menunya opor kupat, ayam kampung, dikedutet orang pas. Apa boleh? Tidak berturut-turut boleh. Sing penting izin neng bulan Syawal. Boleh juga 1 hari berpuasa diniatkan 2 asal dua-duanya sunnah. Contohnya Nyawal nyambi Senin Kamis, Nyawal nyambi puasa putih boleh. Tapi tidak boleh didobeli nganggo kontok. Puasa 1 hari diniatkan kontok dan Nyawal bubar kabeh. Tetap. Yang kedua, peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rohima amfu, cilaka menjerit, cilaka menjerit. Nabi mengulang sampai 3 kali dengan intonasi yang semakin menegak. Rohima amfu, rohima amfu, cilaka menjerit, cilaka menjerit. Siapa yang cilaka menjerit ya Rasul? Rasulullah mendiga, rajulun ma'ahu Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyad farah. Orang yang umurnya di tengah-tengah Ramadan, tapi sampai habis Ramadan ia belum meminta ampun. Ingat, kesalahan dosa itu ada 2 macam. Dosa terhadap Allah, kesalahan terhadap Allah itu simpel. Istighfar sungguh-sungguh selesai, nggak perlu broker. Tapi yang rumit itu adalah kesalahan yang menyangkut hak adami, yang menyangkut sesama manusia. Allah belum akan kasih ampun sebelum kedua belah pihak menyelesaikan yang terlebih dahulu. Ada hadis yang lebih menakutkan, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu ketika Nabi bertanya di hadapan para sahabat, "Atadrunal muflis?" Coba kau terangkan menurut pendapat wahai para sahabat, siapakah orang yang akan bangkrut nanti? Sahabat ada yang menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, dan tidak punya harta. Wong sing bangkrut niku nggih Rasul, tiyang sing boten gablek duit, boten gablek ganda. Nabi sambil senyum menjelaskan, ora kuwe. Wong sing bangkrut di antara umatku adalah orang umatku yang nanti datang di hari kiamat dengan membawa pahala yang banyak, pahala le sholat, pahala le puasa, pahala le zakat, segala macam. Tapi ketika di dunia tapi baru di dunia ia hidupnya
mendustakan orang, makan harta yang bukan haknya, itu nanti di hari kiamat kebaikannya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan pada orang-orang yang dulu pernah diambil haknya, pernah disakiti, pernah difitnah dan lain sebagainya. Lalu setelah kebaikannya diambil tapi belum lunas, masih ada yang lagi, maka kejelekan dosa orang-orang itu diambil dan ditimpakan kepadanya. Itu orang yang bangkrut dan akhirnya dilempar oleh Allah ke dalam neraka. Jadi halal bin halal itu tradisi yang bagus, yang sangat matching dengan hadis tadi. Halal bil halal, acara maaf memaafkan di hari lebaran. Maka maaf memaafkan tidak hanya terhadap sesama muslim, tapi terhadap sesama manusia, utamanya wong tuane dewek. Cedak, maaf memaafkan. Maka salah satu ciri orang yang berhasil mengikuti pelatihan Ramadan disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 134, itu antara lain wal afina 'anil nas, orang yang mengampuni, orang yang senantiasa siap memaafkan kesalahan orang lain. Maka kalau nggak benar-benar berhasil mengikuti pelatihan Ramadan, sulit kita untuk memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang. Sebab apa? Sebab kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam mesti punya salah. Jadi kalau ada orang merasa aku ora tau gawe salah, aku ora tau gawe dosa, itu justru sangat diragukan di anak Adam apa itu. Maka kata Nabi, sebaik-baik orang bukan orang yang tanpa salah, tanpa dosa, tetapi orang yang paling baik itu orang yang apabila berbuat salah segera meminta maaf, tidak menunda-nundanya. Sebab apa? Sebab ajal awak dhewe boten ngerti. Cedak nggih. Memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat suka pada orang yang berbuat ihsan. Saya baca bukunya Profesor Quraish Shihab, berbuat ihsan itu adalah berbuat baik kepada orang yang justru berbuat buruk kepada kita. Maka lalu beliau menguraikan, ada hadis dijelaskan secara panjang lebar. Kalau kamu disakiti orang, sebetulnya kamu punya hak halal sah membalas. Kamu disakiti asal setimpal. Tapi kalau kamu memilih bagian nanti di hadapan Allah, kamu memaafkan, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tetapi maka khas Indonesia ketika mengadakan syafaat atau halal bil halal menggunakan simbol makanan. Bu niki pakai dunia apa? Biasanya nganggo upat, khasipun upat. Wonten
wonten sing nerangke empat kuwi maknane lagu kang papat. Satu, lebar. Artinya lebar apa? Lebar berpuasa. Lebar berpuasa mulut jenenge Idul Fitri. Id kembali, fitri itu makan. Jadi Idul Fitri balik mangan awan. Mula tanggal 1 Syawal itu diharamkan kita berpuasa. Lho puasa apa? Ayo apa? Ning 1 Syawal itu Idul Fitri balik mangan awan. Cetak. Maka di dalam Idul Fitri disunahkan sebelum berangkat ke lapangan ke masjid sholat Id itu makan terlebih dahulu. Walaupun Idul Fitri itu tidak saja berarti balik mangan awan, tapi juga kembali pada kesucian, menjadi manusia yang fitri, yang suci. Luber artinya telah berbagi. Ngluberke apa? Ngluberke rezeki saka ngarsane Gusti Allah. Dununge apa? Zakatul fitri, zakat jiwa. Sapa bae wong Islam sing ijiana nyawane ana bedane saat terbenam matahari malam 1 Syawal, ia wajib untuk disakati, menzakati dirinya, namanya zakatul fitri. Cedak baru berjur lebur, melebur dosa kesalahan. Inilah yang diwujudkan saling maaf memaafkan. Apa artinya maaf? Buset kertas yang ditulisi njur dibuset iji ora tak beten apa mboten? Iji. Maka penyempurnanya dengan jabat tangan, bahasa Arab musofahah dari kata sofun. Jadi wong nek salaman itu sebetulnya sedang ikrar. Yang dibuset pinggenteng hatimu iji ono tak beten. Sekarang ayo kita buka lembaran baru yang masih putih bersih untuk kita tulisi kalimat-kalimat suci, kalimat kebersamaan, kalimat persaudaraan. Kuwi sing diarani silaturahmi. Ngendikane Kanjeng Nabi sing sapa wong kepengin didawakna umure, dijembarna rezekine, didawakna umure, wicarane bersilaturahmi. Cetak bang lebur njur labur. Zaman kula cilik nek ajeng bodoh mesti kabeh omah ning kampung do tabake dilabur. Tegese apa? Melabur, membuat indah diri kita. Membuat indah diri kita dengan apa? Dengan perilaku yang baik. Mula Ibnul Qayyim nerangke wong sing takwa kuwi mempunyai sifat seperti disimbolkan dalam huruf pada kata takwa. Tawadu, rendah hati, ora dua huruf qaf kuwi qanaah, nrimo apa sing wis dadi bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Nrimo ing pandune Gusti Allah. Ning sakwise berusaha dan berikhtiar. Barqaf niku napa? Wau warok perwira ngejano sebetulnya ndak punya tapi pantang mengeluh kepada sesamanya urusan dunia.
Yang terakhir ru'ya, yakin. Orang bisa yakin kalau semua amalnya dingelno. Cedak. Ning ana sing terangke simbol upat kuwi sejatine maknane ngaku lepat. Mula upat kuwi kudu dilawuhi jenenge opor. Gitu nggih. Opor kuwi masakan sing mesti nganggo santen, sebab nek ora nganggo santen jenenge jangan bening. Gitu nggih. Kudu nganggo santen. Nek ning opor tok urung genep kudu ditambahi jenenge sambel goreng. Nggih. Sambel goreng kuwi bahannya antara lain kudu ana kreceke, ana atine. Nek krecek niku sing digawe kok kulit ning jaban apa teng jero. Dadi halal bil halal nganggo simbol upat opor sambel goreng krecek ati kuwi mengkumakno aku ngaku luput aku lepat mula aku njaluk ngapunten. Krecek lan ati kuwi tembunge lahir lan batin, sing tak sejo utawa sing ora tak sengaja. Cedak nggih. Maka simbolnya upat opor sambel goreng krecek lan ati. Lalu ucapannya minal aidin wal faizin. Oke wong sing ngarani minal aidin wal faizin kuwi terjemahnya mohon maaf lahir batin. Monggo ora ana nyambunge niku. Minal aidin wal faizin ada buku yang menerangkan itu berasal dari ucapan prajurit kaum muslimin sekembali dari perang Badar. Perang Badar itu perang pertama kaum muslimin melawan kaum kafir, dimenangkan kaum muslimin dengan gila kantuk ghanimah sing akeh banget. Mula jane tengah-tengah perjalanan pulang para prajurit mengeluh-elukan ucapan minal aidin wal faizin, memakai nyombali serta perahu menang. Tapi ketika itu Nabi kemudian bersabda wajahna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Tidak, kita ini baru pulang, baru kembali dari perang yang kecil dan akan segera menghadapi perang yang lebih besar. Prajurit kaget lalu tanya, perang gede-gedean apa kali ya Rasul? Jihadul nafs, perang memerangi awakmu dewek-dewek. Terbukti setelah kembali di Madinah lalu membagi harta rampasan perang. Masing-masing mempunyai anggapan paling berhak mendapatkan bagian yang banyak. Apa artinya? Sesungguhnya ketika kita mengucapkan minal aidin wal faizin, itu kita sedang mengucapkan untuk diri kita sendiri maupun untuk saudara kita kata-kata merawat kebersamaan, merawat kebaikan yang telah kita tenun, kita hanyam selama bulan Ramadan. Di minal aidin wal faizin itu sesuai dengan pesan Allah dalam surah An-Nahl 92. Merawat kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu lebih sulit daripada ketika kita menjalankan. Tapi jangan lupa nilai kebaikan di hadapan Allah adalah ditentukan pada akhirnya. Karena itulah Nabi menuntunkan doa supaya dibaca setiap maghrib, habis maghrib, habis subuh. Artinya apa? Habis maghrib, habis subuh, setiap saat. Allahumma subuh, Allahumma anjirni minan nar, 7 kali. Allahumma anjirni minan nar,
Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ada doa ya. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma liqa. Nah, bener kali gini. Ada lagi? Ya taufiq wal hidayah.